Saudara, kita merenungkan satu tema hari ini tentang doa untuk menjadi satu. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga 21. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai yang ke-21. Kalau sudah menemukannya, boleh kita baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Amin. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman, merenungkannya dan berusaha melakukannya di dalam kehidupan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tema tentang menjadi satu, saya rasa bukan tema yang asing di telinga kita, betul enggak? Ini adalah tema yang sebetulnya puluhan tahun yang lalu itu sudah dibahas. Dan bahkan mungkin kita sebagai orang Kristen kita udah sering dengar, kita harus jadi satu, kita mesti bersatu. Betul enggak saudara? Tapi yang ingin saya ajak kita untuk pikirkan hari ini, apakah doa kita atau kerinduan kita tentang menjadi satu itu sebetulnya atau sejujurnya sudah sesuai dengan apa yang Yesus mau. Nah karena kalau kita mau jujur saudara, yang merindukan kesatuan itu sebetulnya bukan hanya gereja, betul enggak saudara? Kalau kita hidup di dunia, kita lihat perekonomian itu juga butuh kesatuan. Politik juga butuh kesatuan dan seterusnya dan seterusnya. Dunia ini juga sebetulnya mengajak kita untuk merangkul kita bersatu bersama-sama supaya makin maju. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, benarkah selama ini waktu kita berdoa supaya gereja ini menjadi satu, supaya kita sebagai jemaat Tuhan itu menjadi satu, itu sebetulnya sudah sesuai dengan maunya Tuhan? Sudah sesuai dengan kerinduannya Tuhan? Atau sudah sama seperti yang Tuhan doakan tadi? Atau jangan-jangan saudara, konsep kita atau pemikiran kita tentang kesatuan selama ini nggak beda dengan dunia. Betul nggak saudara? Saudara jangan salah loh, ternyata konsep tentang kesatuan itu bukan hanya dirindukan oleh dunia. Kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 13, ternyata antikristus itu juga merindukan yang namanya kesatuan. Betul nggak saudara? Saudara, antikristus juga merindukan bahkan mengusahakan yang namanya kesatuan suatu hari nanti. Di mana raja-raja, bangsa-bangsa semua berkumpul menjadi satu dan ada satu pemimpin yang besar yang akan mengontrol semuanya dan melawan Tuhan. Saudara, tema kesatuan ini, sekali lagi, mari kita bertanya, sebetulnya kesatuan seperti apa sih yang selama ini kita tahu? Yang selama ini kita usahakan di dalam gereja, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara. Apakah kesatuan yang selama ini kita doakan, kita dengar khotbah, kita baca, saudara, ada kesatuan yang betul-betul seperti yang Tuhan mau, saudara. Karena jangan salah sekali lagi saudara, dunia bahkan antikristus pun merindukan yang namanya kesatuan. Nah, saudara, maka hari ini kita perlu kembali untuk menguji sebetulnya kesatuan seperti apa sih? Kesatuan yang kayak gimana sih sebetulnya yang Tuhan mau itu? Apakah kesatuan yang kita sudah usahakan selama ini adalah kesatuan yang sesuai dengan yang Tuhan mau, saudara? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes pasal 17 tadi kalau kita baca, saudara. Yohanes pasal 17 tadi adalah bagian di mana doanya Yesus. Saudara, Yohanes pasal 17 merupakan doa yang sangat-sangat terkenal, begitu ya. Doa yang Yesus naikkan. Jadi ada 3 pokok doa di dalam Yohanes pasal 17. Yang pertama, saudara, kalau baca di awal-awal pasal ayat 1 sampai seterusnya, saudara. Saudara, yang pertama Yesus berdoa untuk dirinya. Bagaimana dia memohon kepada Bapa supaya ia itu dimuliakan dan dimampukan untuk menjalankan kehendak Bapa di dalam dunia. Itu pokok doa yang pertama. Doa yang kedua, saudara, Yesus itu berdoa kepada 12 muridnya supaya Bapa menjaga mereka dan memakai hidup mereka. Yang mereka dilindungi dari dunia dan dikuduskan dalam kebenaran, saudara. Itu pokok doa yang kedua. Dan pokok doa yang ketiga yang Yesus naikkan adalah di dalam Yohanes pasal 17 ini. Yaitu Yesus berdoa kepada orang-orang yang mendengar pemberitaan Injil yang disampaikan oleh ke-12 murid. Which is itu adalah tentang kita sebetulnya, orang-orang Kristen yang mendengar tentang Injil. Gitu ya. Nah, apa yang Yesus doakan? Saudara kalau perhatikan di dalam ayat yang ke-20 tadi, Yesus berdoa supaya kita yang mendengar Injil itu menjadi satu. Nah, sekarang pertanyaannya, sebetulnya apa yang Yesus maksudkan
ketika dia berdoa memohon kepada Bapa supaya gereja, supaya kita sebagai orang Kristen itu menjadi satu. Apakah kesatuan yang dimaksudkan oleh Kristus itu sama seperti yang dunia ini tawarkan? Atau dunia ini sedang usahakan, saudara? Sampai kita lihat, kita akan cek sama-sama. Saudara, Yesus berkata, yang pertama kita lihat begini saudara, di ayat 21 Yesus menggambarkan tentang esensi. Pertama-tama Yesus gambarkan tentang esensi. Apa sih esensi daripada kesatuan itu saudara? Saudara, Yesus bicara di ayat yang ke-21, mohon maaf saudara, itu ayat 21 bagian A maksudnya saudara ya. Saudara, ayat 21 bagian A saudara, Yesus tuh bicara tentang apa sih esensi daripada kesatuan itu sesungguhnya. Apakah kesatuan sama dengan yang dunia ajarkan saudara? Saudara, Yesus berkata begini, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau. Sorry saudara, itu ayat 21 bagian A ya. Semua menjadi satu. Saudara, kata semua menjadi satu, ini bicara tentang orang-orang yang mendengar Injil begitu ya. Itu berasal dari kata aslinya sebetulnya adalah hen. Bacanya itu hen begitu ya. Saudara, secara harfiah, kata hen itu artinya satu begitu ya. Satu begitu. Tetapi satu di sini bukan berarti satu dalam arti yang dunia ajarkan ini. Saudara, dunia ajarkan kesatuan itu seperti apa sih? Saudara, dunia itu ajarkan kesatuan itu seperti begini. Banyak yang ditekankan banyaknya lalu diikat menjadi satu. Sama seperti sapu lidi. Saudara tahu ya sapu lidi ya. Nah, sapu lidi itu kan banyak kecil-kecil lalu kemudian diikat. Terus menjadi satu, terus kuat. Saudara, bukan ini yang Yesus maksudkan sebetulnya. Saudara, kata hen ini bukanlah tentang bagaimana kita menghubungkan beberapa elemen secara mekanis atau sekedar menyatukan orang-orang dalam sebuah kelompok. Lalu mereka satu suara, satu baju, satu nama, satu gereja, satu gedung, dan seterusnya. Enggak saudara. Tapi waktu Yesus bilang jadikan kita menjadi satu, itu sedang bicara bukan tentang aspek jumlah yang digabungkan, tetapi ini bicara tentang kualitas di dalam. Bicara tentang kualitas, bukan bicara tentang kuantitas. Oke ya, sampai di sini. Jadi yang Yesus maksudkan di sini adalah bagaimana kita itu bersatu di dalam pikiran dan perasaan serta kehendak yang Bapa mau. Yang Allah Tritunggal itu mau. Begitu. Saudara mungkin pernah sering dengar istilah satu atap. Kira-kira apa pemahaman saudara tentang satu atap itu saudara? Satu atap itu artinya tinggal serumah, betul enggak? Apa yang paling penting dari makna satu atap ini saudara? Yang paling penting itu apa sih? Atapnya mahal, dindingnya mahal, rumahnya mahal, lokasinya yang termahal, atau apa sih yang paling penting dari rumahnya kita itu? Atau kalau kita bilang keluarga, esensi daripada sebuah keluarga itu apa sih? Apakah banyaknya jumlah keluarga? Nah, saudara, ada orang satu atap tapi belum tentu satu hati. Betul enggak saudara? Satu atap tapi belum tentu satu pikiran. Ya kan ya saudara? Kita ketemu banyak orang, banyak gereja juga seperti itu. Satu gereja tapi belum tentu satu pemikiran. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah saudara, satu atap ini menggambarkan tentang yang paling penting, saudara, itu bukan masalah banyaknya, tapi kualitas di dalamnya. Apakah ada kesehatian? Apakah ada relasi? Apakah ada kehendak yang menjadi satu? Nah, kita lihat lebih dalam, saudara ya. Saudara, John Stott, saudara, di dalam bukunya tentang dia mengulik kata ini, saudara. Di dalam bukunya Berpusat pada Yesus, John Stott itu bilang begini, kata hen ini sebetulnya mengacu kepada apa? Kata hen ini sebetulnya mengacu kepada kesatuan yang bukan hanya sekedar formalitas, tetapi hubungan yang hidup dengan Kristus. Nah, kalimat ini kemudian dilanjutkan dengan kata N, yaitu di dalam aku. Lihat ya, saudara, ada kata di dalam aku. Nah, sobat coba lihat. Kita lanjutkan dengan kata N. Tadi Yesus bilang satu, terus Yesus kasih contohnya. Contohnya apa sih? Sama seperti engkau. Ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Diulang terus saudara. Agar mereka menjadi satu di dalam kita. Maksudnya apa saudara? Saudara lihat ya, tadi pertama Tuhan tuh doa begini. Jadikan mereka tuh satu. Nah, esensi daripada kesatuan itu bukan hanya jumlahnya banyak, berkumpul jadi satu, tetapi ada kualitas di dalam kesatuan itu.
Nah, apa kualitasnya? Kualitasnya di dalam ini, saudara. Kata di dalam ini menunjukkan tentang kualitasnya. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang relasi, hubungan. Seperti ranting dan pokok anggur misalnya. Saudara, itu sebetulnya yang Tuhan mau. Jadi pada waktu Tuhan berdoa supaya orang Kristen, supaya gereja itu menjadi satu. Itu bukan hanya dalam pengertian satu nama, satu gedung, atau satu tempat, saudara. Enggak, tetapi dalam spirit atau kualitas tentang relasi kita bersama dengan Kristus. Kita boleh datang ke tempat yang sama. Kita boleh ibadah di gereja yang sama. Kita boleh tinggal di tempat yang sama. Tapi belum tentu kita bisa dipersatukan oleh pikiran yang sama. Betul nggak, saudara? Yaitu pikiran di dalam Kristus. Nah, saudara perhatikan ya. Misalnya contoh Yesus pernah berkata tentang seperti ranting dan pokok anggur. Di Yohanes pasal 15. Seperti suami dan istri, kalau lihat di dalam ilustrasinya Rasul Paulus begitu ya. Jadi dua orang yang berbeda dijadikan satu daging. Lihat saudara ya. Nah, dari sini kita bisa melihat begini, bahwa ketika Tuhan minta supaya kita itu menjadi satu, itu beda dengan apa yang sebetulnya dunia mau. Dunia itu mengajarkan apa, saudara? Dunia itu mengajarkan kesatuan itu bicara tentang ya kita mesti satu suara, harus seragam, baju harus sama, semua harus sama. Jadi yang ditekankan oleh dunia adalah semua yang kelihatan di luar harus sama. Tetapi Yesus maksudkan di sini adalah ketika dia bicara tentang berdoa bagi kita supaya menjadi satu, itu bicara tentang kualitas hubungan kita bersama dengan Kristus. Nah, gereja yang hidupnya punya relasi yang baik dengan Kristus, itu sudah pasti akan punya kesatuan. Tapi kalau jemaatnya tidak punya relasi yang berkualitas dengan Kristus, percayalah gereja itu tidak akan pernah bersatu secara spirit dan kualitas. Nah, hubungan, saudara, itu penting sekali. Saudara, kesatuan sejati hanya bisa terjadi jika hubungan dengan Kristus itu kuat. Itu yang Yesus masuk di sini. Dan itu yang didoakan oleh Kristus di sini, saudara. Saudara lihat ya, kesatuan dengan Kristus itu menolong kita untuk melihat pikiran Kristus, pikiran Bapa. Sehingga pada waktu kita punya pikiran dan perasaan dan kehendak Bapa, kita tidak lagi kemudian bertanya-tanya satu dengan yang lainnya, saudara. Oke, kita lanjutkan ya, sebelum saudara makin bingung. Saudara, saya kasih contoh misalnya. Nah, ini dia, saudara. Saudara, kira-kira 3 minggu yang lalu, saya pergi ke Kalbar, saudara ya, pelayanan di sana, di GKI Siantan, GKI Pontianak, saya juga ke SMTK, ada KKR dan pelatihan-pelatihan yang saya lakukan di sana, saudara. Nah, salah satu tempat, waktu saya di GKI Siantan, saya itu selesai khotbah, saya diajak sama rekan-rekan hamba Tuhan ini, saudara. Saudara lihat ya, saya diajak sama rekan-rekan hamba Tuhan itu pergi makan durian. Waduh, saudara pas saya datang, awal Januari kalau nggak salah, saudara Kalimantan Barat itu lagi musim durian. Waduh, ada yang nggak suka durian di sini? Musa suka Musa ya? Oh sip. Saudara, waduh durian itu mantap sekali. Dan saya kasih tahu saudara ya, saya dapat ilmu dari sana. Durian itu ya paling mantap itu ketika dia lagi tengah-tengah jatuh buahnya. Jadi kan musim durian itu ada awal, tengah, dan akhir. Jadi kalau saudara datang, makan buah durian yang jatuh di awal, itu biasanya buahnya masih belum terlalu enak. Tapi kalau dia udah musimnya di tengah-tengah, jatuhnya, gugurnya di musim-musim tengah, saudara. Itu buah durian itu rata-rata rasanya, wah legitnya minta ampun, saudara. Legitnya minta ampun. Mantep pokoknya begitu ya. Nah pas saya datang ke sana itu pas lagi musim durian di tengah-tengah saudara. Waduh saya diajak jalan ke kota Siantan saudara. Waktu lewat diajak makan durian. Saudara itu dibukain durian. Saudara tahu itu durian apa? Itu durian tembaga. Ada nggak durian tembaga di sini? Kalau orang sini mungkin bilang durian apa namanya? Blackthorn ya, musangking. Pokoknya warna tembaga lah begitu ya. Wah saudara saya diajak lihat. Terus disuruh buka. Saudara tahu satu durian harganya berapa? 30.000 saudara. Waduh gila, 30.000 murah sekali. Di sini kalau mau makan durian rasanya aduh jangan deh begitu ya. 30.000 murah sekali. Waktu buka kuning sekali kayak tembaga, betul kayak tembaga. Waktu masuk ke dalam mulut, waduh mantap saudara. Nanti kalau mau PO hubungi saya ya. Saudara lihat ya. Buka sampai 4 sampai 5. Waduh, tapi saya punya masalah begini saudara. Saya punya masalah. Masalahnya adalah yang pertama,
saya itu punya hipertensi, darah tinggi. Waduh, tapi masalah yang kedua, dan ini paling berat saudara. Saudara tahu apa? Istri saya sudah ngomong, nanti kalau ke Pontianak jangan makan durian. Wah ini yang paling menakutkan saudara ya. Kira-kira saya makan nggak? Ya betul saudara, makanlah begitu ya. Masa disia-siakan? Saudara makan. Tapi waktu saya makan yang terjadi begini saudara. Makan buah pertama. Waduh nikmatnya sampai di hati saudara ya. Nikmat makan buah pertama. Tapi waktu saya makan buah pertama saudara. Tiba-tiba muncul foto istri saya di kepala saya. Waduh bahaya ini. Tak apa-apa. Terus saya cerita sama hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Saya ini bergumul sebetulnya. Kalau saya makan, istri saya tahu saya dimarahin. Dan saya juga punya masalah hipertensi. Tahu nggak hamba-hamba Tuhan yang ngomong apa? Pak istrimu jauh, nggak di sini, makan aja. Jadi setan mereka. Aduh. Makan yang kedua. Saudara waktu saya makan yang kedua, muncul suaranya. Ko David, jangan makan yang banyak ya, dia bilang ya. Dan muncul yang makan yang ketiga. Saudara tahu waktu saya makan ketiga apa yang terjadi? Waktu saya makan yang ketiga, saya lihat orang yang duduk semua muka-mukanya mirip istri saya, saudara. Saat itulah saya berhenti makan durian, saudara ya. Saudara lihat ya, ini sebuah ilustrasi untuk menggambarkan tentang hubungan, relasi. Saudara pada waktu kita punya relasi dengan Kristus, pada waktu jemaat itu punya relasi dengan Kristus, maka jemaat itu tahu batasannya. Tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi kehendak Kristus. Kalau hubungan saya sama istri saya itu aja bisa mengubah saya dan bisa membuat saya untuk memutuskan, saya harus berhenti. Saya nggak boleh lanjutkan ini. Seharusnya hubungan dengan Kristus itu seharusnya membuat kita menjadi jemaat-jemaat yang juga waktu kita mengambil keputusan, waktu kita hidup bergereja, waktu kita hidup tinggal di tengah-tengah gereja, saudara. Saudara kita punya pola pikiran yang mempengaruhi kita. Hubungan itu akan mempengaruhi kita. Bagaimana kita melihat kehendak, perasaan, dan pikiran Kristus. Maka pada waktu konflik terjadi, maka waktu perbedaan terjadi, kita sebagai orang Kristen tidak melihatnya dengan egonya kita. Kita tidak melihatnya, kita tidak menyelesaikannya dengan maunya saya, inginnya saya. Betul enggak saudara? Tapi maunya Tuhan. Kalau saya memutuskan segala sesuatu, menjalankan segala sesuatu, bahkan melayani di dalam gereja, hanya dengan keinginan dan maunya saya saudara, maka kacau gereja itu. Nah karena itu penting sekali bagi kita dan penting sekali kenapa Yesus sampai mendoakan kita sebagai orang Kristen saudara. Supaya kita tuh punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hubungan itu akan membawa kita kepada kesatuan. Kepada pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus. Waktu kita bergereja, waktu kita melayani saudara, waktu kita berorganisasi, kita tidak lakukan semuanya oleh karena ego kita. Tapi sehati oleh karena Kristus apa bukan, saudara. Saudara lihat ya, gereja tidak akan bisa bertumbuh, bersatu, kalau hubungan dengan Kristus itu tidak ada. Saudara hari ini kita melihat ya, banyak gereja yang lebih mementingkan hubungan dengan sesama. Saudara itu enggak salah, baik secara moral. Tapi yang terpenting di dalam gereja itu bukan masalah hubungan dengan sesama, tapi hubungan dengan Kristus. Hubungan dengan Kristus itulah yang akan mempengaruhi hubungan dengan sesama menjadi berkualitas. Jangan pernah berharap hubungan dengan sesama berkualitas tanpa kita pernah memikirkan hubungan dengan Kristus. Hanya hubungan dengan Kristus saja yang bisa membuat kita berkualitas, bahkan mendalam dengan hubungan dengan sesama. Kalau kita hanya menekankan komunitas, asik-asik, fun, yang penting rame, kenal, saudara, ya akan sebatas itu. Tapi kalau kita hubungan bersama dengan Kristus, kuat saudara, maka hubungan bersama akan menjadi lebih mendalam. Saudara, kesatuan sejati tidak dibangun atas dasar rasa nyaman juga, tapi atas kebenaran. Hari ini banyak kita lihat gereja kan, demi rasa nyaman, demi hura-hura misalnya. Demi semuanya nyaman dan baik-baik saja, tapi mengabaikan yang namanya kebenaran. Saudara, saya pernah melayani di satu gereja lah, bukan GKY yang pasti ya. Saudara, waktu melayani saya jadi WL. Kebetulan saya ini adalah WL yang masih muda waktu itu. Sementara yang jadi singernya itu orang-orang yang sudah lama di dalam gereja. Orang-orang yang sudah punya waktu pelayanan yang lama dan yang punya sumber dana juga buat gereja. Saudara lihat ya,
Saya sudah kasih lagu sebagai WL kepada para petugas dan pelayan-pelayan yang ada. Mereka bilang enggak cocok dengan lagunya, minta tolong diganti dong. Ya udah, saya ganti lagi kedua, saya ganti lagi ketiga. Gara-gara satu orang, saudara. So dia minta ganti lagi. Lalu akhirnya saya marah, nggak bisa gini. Nah tapi tim pelayan ini kemudian akhirnya bilang begini, saudara. Nggak apa-apalah, supaya semua aman, semua nyaman. Ganti aja Pak David, ganti aja kok David. Nah saudara, di satu sisi saya merasa ya mereka sedang berusaha memperjuangkan yang namanya kedamaian di dalamnya. Tetapi mereka mengabaikan yang namanya kebenaran. Saudara, jangan sampai gereja itu lebih mengutamakan kedamaian dan kenyamanan, tapi melupakan yang namanya kebenaran. Kalau kita sebagai gereja hanya mengutamakan itu, saudara, maka jatuhnya apa bedanya kita dengan yang namanya gerakan LGBT? Ya kan saudara ya? Nggak apa-apalah, semua boleh, toleransi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara sekali lagi, semua itu bisa terjadi kalau kita punya hubungan dengan Kristus. Kita sama-sama menjalankan kehendak Kristus. Kita sama-sama punya pikiran Kristus. Sehingga dengan demikian saudara, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terus menaikkan ego kita. Meninggikan diri kita. Tetapi kita akan belajar sama seperti Kristus yang merendahkan dirinya dan bahkan mengosongkan dirinya. Dan namanya dimuliakan. Amin saudara. Saudara, itulah sebetulnya esensi daripada kesatuan. Esensi kesatuan itu bukan namanya, bukan ramenya, bukan nyamannya, bukan kuatnya, tapi Kristusnya. Maka Yesus pernah bilang kan, kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah. Tapi kalau kamu tuh lepas, kamu nggak akan jadi apa-apa. Gereja perlu hubungan seperti itu. Karena itu saudara, sebentar lagi kita akan, tadi kita sudah doakan begitu ya, GKY PIK akan merayakan HUT yang ke-16 Musa ya, 16. Saudara, biarlah HUT yang ke-16 ini bisa terus mendorong setiap kita untuk bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus yang berkualitas. Makin menyelami kehendaknya, makin menyelami hubungan bersama dengan Dia. Sehingga dengan hubungan bersama dengan Kristus itu menolong kita untuk pada waktu kita melihat apapun, saudara, kita melihatnya dengan cara pikir Kristus, perasaan Kristus, sesuai dengan kebenaran yang Kristus ajarkan, bahkan teladankan kepada setiap kita. Amin. Saudara, yang kedua, yang pertama, Kristus ajak kita di dalam doanya untuk melihat esensi daripada kesatuan itu bicara tentang relasi, saudara. Yang kedua, saudara, tujuan daripada kesatuan itu. Saudara, Yesus tadi berdoa, setelah dia berdoa, jadikan kita satu. Contohnya adalah sama seperti Bapa dan aku satu, maka mereka di dalam kita adalah satu. Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara lihat ya, tujuannya daripada kesatuan gereja, itu bukan supaya kita itu, gereja itu jadi nyaman, jadi fun. Enggak saudara, gereja itu tidak diciptakan supaya jadi tempat yang nyaman dan baik saudara. Enggak, gereja itu bukan tempat di mana seperti playground, saudara tahu playground ya. Atau gereja itu bukan bioskop, tempat di mana orang bisa seenaknya datang, enggak datang juga enggak apa-apa. Gereja itu juga bukan tempat kayak bioskop, kita mau nonton, enggak mau nonton ya udah, like dislike, enggak saudara. Tapi gereja itu Tuhan ciptakan supaya kita itu bisa memancarkan, menyatakan siapa itu Kristus. Nah oleh karena itu, itulah yang menjadi tujuan daripada kesatuan kita. Kesatuan gereja bukan hanya untuk kenyamanan internal, tapi untuk membawa orang percaya kepada Yesus. Jadi Yesus berdoa dengan maksud tertentu, yaitu agar hasil dari kesatuan umat percaya itu dapat menjadi saksi yang kredibel bagi dunia, saudara. Jadi itu tujuannya, saudara. Nah, hari ini, pada waktu kita berdoa, marilah kita berdoa bukan hanya bagaimana gereja ini jadi rame, bagaimana gereja ini jadi lebih nyaman, lebih baik, lebih enak, saudara. Tapi biarlah mari kita berdoa supaya gereja ini, dan kita perjuangkan bersama-sama bagaimana gereja ini pada waktu orang lain di luar melihat, mereka itu bukan hanya melihat eventnya, programnya, tapi yang orang lain lihat adalah, adakah Kristus yang penuh kasih, pengampunan itu? Adakah Kristus yang menerima orang-orang berdosa, mengasihi mereka dengan sabar, menolong mereka yang lemah, membangun mereka yang jatuh? Saudara, adakah kasih seperti itu, saudara?
Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, D.L. Moody pernah berkata begini, saudara. Dari 100 orang bukan Kristen, satu akan membaca Alkitab. Jadi maksudnya begini, saudara. Kalau saudara bawa 100 orang datang ke gereja, begitu ya, taruh Alkitab di depan. 100 orang, lihat ya. Paling yang baca Alkitab itu berapa orang? Paling cuma satu. Sisanya apa? Yang dibaca sama orang non-Kristen itu adalah kehidupan orang Kristen. Betul nggak, saudara? Saudara, dunia ini tidak membaca Alkitab, tapi dunia ini membaca engkau dan saya, murid Yesus. Apa yang mereka baca hari ini? Apa yang mereka baca hari ini tentang GKI PIK ini? Kalau kita sebut dunia ini membaca, saudara. Apa yang dunia baca? Apakah yang dunia baca adalah event semata, kegiatan dan program semata? Atau yang dunia baca tentang kita sebagai gereja adalah kasih, pengampunan, kesabaran yang Kristus sudah tunjukkan. Saudara, biar itu menjadi doa kita. Francis Schaeffer juga berkata begini, saudara, kesatuan gereja dalam kasih itu sebetulnya adalah apologetika paling kuat bagi dunia yang tidak percaya ini. Saudara, apologetika atau pembelaan gereja yang paling kuat bukanlah bagaimana kita punya argumentasi, khotbah yang luar biasa. Enggak, saudara, memang salah satunya. Tapi yang paling kuat adalah tentang kesatuan kita. Kalau kita ini bisa bersatu di dalam hubungan dengan Kristus, kasih kepada sesama, saudara, maka dunia akan lihat itu dan itu akan menjadi bukti bagi dunia bahwa Yesus benar-benar jadi Tuhan di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Saudara, biar Tuhan menolong kita supaya GKI PIK ini tanpa berkata-kata bisa membuktikan bahwa Tuhan ada di tengah gereja ini. Kasih Tuhan itu melimpah dalam gereja ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2006, tahun 2008 itu pernah Bird Nest Stadium di Beijing ini tuh diresmikan, saudara, dipakai gitu ya. Tahun 2008. Tapi 2 tahun sebelumnya, tahun 2006, pada waktu Beijing itu mendapat kabar bahwa mereka itu akan membangun, menjadi tuan rumah Olimpiade waktu itu, saudara. Maka pemerintah itu mempersiapkan seluruh masyarakat di China. Supaya apa? Supaya mereka memperbaiki hidup mereka. Bukan hanya itu, mereka juga memperbaiki infrastruktur yang ada di China. Toilet-toilet dibangun kembali, rumah-rumah yang sudah hotel-hotel itu diperbaiki dan jalanan itu diperluas, dibuat bagus. Supaya apa? Supaya nanti setiap orang yang datang ke sana, mereka itu wow bisa memuji China itu luar biasa, saudara. Nah, saudara, ada satu kisah yang luar biasa pada waktu terjadi mempersiapkan infrastruktur atau pembangunan Bird Nest Stadium ini, saudara. Saudara, orang China sebelumnya itu terkenal dengan satu, mulutnya tuh kasar kalau ngomong. Maksudnya kasar itu ngomongnya terlalu kenceng gitu ya. Bahkan suka meludah sembarangan, suka apalagi kalau pakai tusuk gigi, habis itu buang sembarangan, meludah, terus kalau ngomong bentakin orang dan seterusnya dan seterusnya. Kalau telepon itu suka kayak bentak-bentakin dan seterusnya, saudara. Nah, saudara, kalau misalnya kehidupan orang China waktu itu dibiarkan seperti itu, kan malu. Betul nggak, saudara ya? Semua orang datang ngelihat sikap hidupnya kayak begitu. Untuk apa gedung besar? Tapi ternyata orang-orangnya seperti itu. Maka waktu itu, saudara, pemerintah membuat banyak sekali modul, eksemplar, saudara, buku-buku tentang etika hidup. Saudara, buku itu dicetak kira-kira 4 juta eksemplar, saudara. Dibagikan secara gratis kepada masyarakat di Tiongkok. Untuk apa? Untuk mereka diajarkan di sekolah, diajarkan di komunitas-komunitas, bahkan diajarkan di dalam gereja. Supaya apa? Supaya tabiat orang-orang China waktu itu berubah. Sehingga pada waktu mereka keluar, waktu mereka pergi, mereka itu bisa menunjukkan sikap orang China itu kayak gimana. Dan yang dipuji siapa? Yang dipuji adalah China-nya. Nah, saudara, kalau dunia aja memikirkan sampai sedemikian rupa, saudara, supaya China itu bisa bersinar, dikenal, orang nggak malu datang ke sana. Seharusnya kita sebagai gereja malu. Kita juga mesti berpikir seperti itu, saudara. Saudara, kalau kita adalah jemaatnya Tuhan, muridnya Kristus, mari kita juga belajar untuk melihat dalam kehidupannya kita. Waktu kita kembali ke rumah, waktu kita ketemu sama driver kita, waktu kita ketemu sama ART-nya kita di rumah. Saudara, sudahkah kita itu dilihat dan dibaca sebagai orang Kristen, dibaca sebagai murid Kristus, saudara? Sudahkah kita itu menyaksikan itu lewat hidup kita?
Saudara, itulah tujuan Kristus. Waktu Tuhan itu berdoa bagi kita, punya relasi dengan Bapa. Tujuannya supaya orang lain, orang luar, bisa melihat Kristus. Saudara ingat Paulus pernah berkata demi kita, saudara yang berdosa ini. Yesus rela merendahkan dirinya hingga kosong. Paulus pernah berkata bahwa Yesus itu pernah merendahkan dirinya sampai kosong, saudara. Sampai gak punya apa-apa. Supaya apa? Supaya engkau dan saya ditebus. Alami pengampunan Tuhan. Saudara, mari kita belajar hari ini. Dunia tidak hanya melihat gedung dan event kita, tetapi kesaksian kita bersama. Dan kesaksian kita itu dibangun lewat apa? Lewat kehidupan komunitas bersama. Dan hubungan yang kuat bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Tuhan menolong kita kiranya sebagai orang-orang Kristen. Mari kita bersatu terus. Bersatu di dalam pikiran kehendak Kristus. Tuhan memampukan kita untuk memancarkan kemuliaan Kristus itu di tengah-tengah dunia ini. Saudara, saya ingat dulu salah satu hal yang membuat papa saya tidak mau ke gereja. Itu sebetulnya adalah dia lihat ada orang-orang gereja yang suka gosip, saudara. Jadi papa saya itu buka toko. Dan biasanya orang-orang gereja, bahkan majelis, saudara, datang ke toko itu yang gosipin hamba Tuhannya. Jelekin hamba Tuhannya. Waduh, saudara, ya Musa mungkin tahu ya kalau orang kayak itu kalau menggosip tuh, Kak Musi ya. Kalau ngomong itu, waduh serunya minta ampun, saudara ya. Itu udah habis-habis tuh. Saudara duduk ngobrol, tapi di depan papa saya belum percaya Tuhan. Saudara, papa saya lihat hidup orang Kristen kayak begitu, saling menggosipkan, menjatuhkan, merusak. Saudara, bagaimana dia bisa lihat Kristus? Betul nggak, saudara? Tapi di sisi yang lain, saudara, waktu saya pelayanan di satu daerah di luar pulau, saudara, satu ibu cerita begini. Dia itu bergumul sebelumnya, anaknya itu anak muda. Waktu dia di gerejanya, saudara, dia itu benar-benar sudah nggak mau ke gereja. Nggak tahan lihat kondisi gerejanya. Nah, satu kali dia sekolah ke Kanada, ke luar negeri. Tapi waktu dia sampai di Kanada, saudara, dia disambut begitu luar biasa sama orang-orang gereja yang ada di Kanada, saudara. Saudara, semuanya dipersiapkan sampai dibantu cari tempat tinggal, dibantu diajarin, bahkan dikasih sama mereka itu buat transportasi kartu gitu ya. Kartu flash lah kalau di sini ya, buat dia naik transportasi. Saudara, sampai disediakan sedemikian rupa, dipikirkan, diajak ke dalam komunitas, diajak berdoa. Saudara, waktu itu anak itu kembali kepada Tuhan. Dia melihat Kristus ada di dalam gereja ini. Waktu dia kembali lagi ke daerahnya, saudara, dia tidak lagi melihat gereja yang itu, sama seperti waktu pertama dia melihat gerejanya. Hatinya berubah, dia mengasihi gerejanya. Dia ingin ada di tengah-tengah gerejanya. Ini sebuah kesaksian tentang bagaimana kesatuan itu di dalam sebuah gereja itu bisa menolong orang lain untuk berubah. Bisa menolong orang lain untuk meninggalkan apa yang dia dahulunya lakukan, saudara. Tapi sebaliknya, ketidakbersatuan kita sebagai gereja bisa membuat orang lain makin jauh dari Tuhan. Makin benci bahkan dengan gereja, betul nggak, saudara? Saudara, biarlah ini menjadi perenungan kita. Apakah GKI PIK, gereja kita ini sudah mengarah ke sana? Kalau belum, mari kita berjuang bersama, Roh Kudus bersama dengan kita, memampukan kita. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita, dan kiranya apa yang Yesus doakan itu juga ada di dalam hati kita. Kita bersatu di dalam hubungan dengan Kristus, dan kita menjadi saksi bagi dunia ini. Mari kita berdoa, saudara.